Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian syahdan lagi sesudahnya nyak la ilaha illallah dan makna-makna la ilaha illallah. Telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu 4 perkara. Nah, jadi wajib bagi Rasul ada 4. Dan yang mustahil bagi mereka Rasul pun 4 perkara. 4 tambah 4 8, yaitu lawannya 4 yang wajib itu. Dan harus bagi mereka itu Rasul 1 perkara. Nah, berarti 8 tambah 1, maka jumlahnya 9 akaid pada sekalian Rasul. Nah, jadi sifat wajib bagi Nabi 4, selagi akan di bawah kan, sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan sifat mustahil 4, ya kah? Ya, selagi akan datang lalawanannya. Lalawanannya ada sidik, lawannya kizib, amanah lawannya khianat, tablik lawanannya kitman, fatonah lalawanannya baladah, bodoh. Nah, jadi 4 wajib, 4 mustahil. Nah, kemudian jaiz harus 1. Nah, seluruh sifat-sifat Rasul itu seberataan tacabur di dalam Muhammadur Rasulullah. Wa kulluhum multamisun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya orang mengawah lah, ibaratnya orang mengawah atau orang manggangan. Jadi hendak marasani gangan sapancian tah, gangan sakawahan tah. Nah, cukup marasani sesindok. Jadi ambil sindok, kawat nang di kawah itu, di panci itu, munya hambar berarti hambar sakawahan, munya masin sakawahan. Nah, jadi mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa dan bahkan nabi-nabi, rasul-rasul nang lain itu seberataan tacabur di dalam dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munya orang beriman lawan Nabi Muhammad, insya Allah orang tuh beriman lawan Nabi Isa. Orang itu punya beriman lawan Nabi Muhammad, insya Allah orang tuh beriman lawan Nabi Musa. Beda dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nih, mereka beriman kepada Nabi Musa, cuma kada beriman lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang Nasrani beriman lawan Isa, cuma mereka kada beriman lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti munya beriman ke Nabi Muhammad, insya Allah beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa. Nah, jadi sekali lagi seluruh nabi, seluruh rasul itu seberataan tacabur di dalam nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu adalah nikmatun uzma. Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nikmatun azimatun.
adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmatun azimah, adalah nikmat ganal. Mengapa jadi ulun memadahkan nikmat ganal? Karena liwat Nabi Muhammad lah kita dapat rahmatnya Allah. Dengan liwat Nabi Muhammad lah kita dapat keampunan Allah. Bahkan berkat Nabi Muhammad lah kita dapat nikmat dunia dan nikmat akhirat. Gitu kan. Mudahan tambah cinta lawan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran zikrullah itu ada dua. Zikrullah itu ada dua. Yang pertama kena dicari Al-Quran nggih. Uzkuru ni'mati. Uzkuru ni'mati. Ingatlah kalian akan nikmatku. Nah, sudah. Nah, berarti kita disuruh mengingat nikmat Allah. Yang kedua ada zikrullah itu nggih. Fadzkuruni azkurkum. Fadzkuruni pakai fa. Fadzkuruni azkurkum. Ingatlah kalian akan aku, niscaya aku ingat lawan kalian. Berarti ada dua perintah zikir. Jadi zikir itu ada dua. Ulun ulang. Mudahan ketujuh ingat. Amin. Hati ini dasar tempat ingat. Yang diingat itu dua buting ya. Yang pertama uzkuru ni'mati, yang kedua fazkuruni. Ingat nikmatku, yang kedua ingat aku. Nah, berarti zikrullah itu ada dua. Ada zikir itu bil wasail, ada zikir itu bil maqasid. Mudahan paham. Oleh karena itu orang nang wasil lawan Allah itu dua. Ada jalan nur Nabi kita Muhammad, jalan salawat lawan Nabi Muhammad, jalan makrifah dengan Nabi Muhammad, yang jalan Muhammad Rasulullah. Yang kedua ada jalan maqasid, jalan tauhid, ya kah? Nah, jadi sekali lagi zikir itu ada dua. Uzkuru ni'mati, yang kedua uzkuru fazkuru ni. Buang nikmatinya, timbulkan ni. Asalnya kan uzkuru ni'mati, ingatlah kalian lawan nikmatku. Nikmat yang paling terbesar bukan makan minum. Nikmat yang paling terbesar bukan pakaian rumah, bukan nasi bungkus, bukan banyu kopi, bukan gambung. Itu nikmat juga gitu toh, nikmat juga. Cuma nikmat yang terbesar adalah dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudahan rancak ingat Nabi Muhammad. Jadi wal muradu bi ni'matillah, wal muradu bi ni'mati huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mudahan paham insyaallah. Gitu ta. Anu kena dicari itulah nang uzkuru nikmat itu tuh surah Al-Baqarah ayat berapa tak? Al-Baqarah keduanya. Al-Baqarah keduanya. Gitu ta. Ayo yang bisi HP mudaris. Anu minta buka akan nang uzkuru nikmati Al-Baqarah ayat berapa? Lawan fazkuruni azkurukum Al-Baqarah ayat berapa? Nah, kena minta tolongi. Tulisakan kena. Nah, jadi sekali lagi ulun ulang. Zikrullah ada dua. Zikrullah ada dua. Satu ada zikir bil wasail. Yang kedua ada zikir bil maqasid. Sudah. Nah,
Zikir bil wasail itu adalah zikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham? Yang kedua, zikrul maqasid adalah zikrullah ta'ala. Jadi menyebut Allah. Jadi ada zikru Muhammadin, yang kedua ada zikrullah ta'ala. Dalilnya di dalam Al-Qur'an. Uzkuru na'mati, yang kedua fazkuruni. Adinta. Jadi berarti orang nang wasil lawan Allah, ya kah? Az-zikir wal fikir, az-zikir wal fikir musilani ila rabbihi. Zikir dengan pikir, keduanya nih dua batis. Kita kan berbatis berjalan lah, batis dua buting lah. Nah, jadi az-zikir wal fikir. Zikir di montong, pikir tuh di hati. Itu ngarannya jurang zikir tarikat. Az-zikir wal fikir. Zikir itu jasad, bibir itu kan jasad, sedangkan fikir itu kan akal kita. Jadi az-zikir wal fikir itu musilani, keduanya maulah wasil, musilani ila rabbihi, kepada rahmat Allah, maghfirahnya Allah. Nah, dinta apa yang kita zikirakan? Nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang terbesar? Dirinya Nabi kita Muhammad. Paham? Yang kedua, zikir yang kedua adalah zikir maqasid. Ya nang fazkuruni tadi. Ingatlah kalian lawan aku. Paham insyaallah? Itu mudah ketujuh baca salawat lawan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Jadi sekali lagi Bu Untung mengingat nikmat Allah itu sama hukumnya mengingat Allah. Paham? Jadi sama ini kita belajar mantik nih, belajar logika, belajar falsafah. Nggih. Mantiknya sama ini. Jadi zikrun nikmat itu yuaddi ila zikril mun'imi. Mengingat nikmat itu membawa kepada mengingat orang yang memberi nikmat. Membawa kepada memberi nikmat. Jadi mengingat Nabi Muhammad itu membawa kepada ingat Allah. Jadi zikru Muhammadin yuaddi ila zikrillah. Mengingat Nabi Muhammad insya Allah membawa kepada ingat Allah. Apalagi salawat itu menyambat Nabi Muhammad, pasti tersambat Nabi Muhammad, tersambat Allah. Ya kan? Sallallahu ala Muhammad. Ada kalau Allahnya, ada kalau Muhammadnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ada Rabbinya, ada Muhammadnya. Nah, dinta. Oleh karena itu jar abah guru sekumpul, orang yang membaca salawat itu hati itu tawajuhnya dua. Tawajuhnya dua. Satu, tawajuh ke Allah, berarti maqasidnya. Yang kedua, tawajuhnya kepada wasail, kepada Nabi Muhammad. Allahumma, ya Allah. Nah, berarti kan hati kita ya Allah. Sholli ala Muhammad. Beri rahmat, beri salawat, beri makam yang tinggi, beri kesugihan ala Muhammad, atas penghulu kita Nabi Muhammad. Kuitan punya sugih anak beruntung ada. Paguruan punya tinggi makam yang beruntung umat kada. Umat. Mudahan paham insya Allah. Nah, jadi salawat itu sebenarnya buliknya ke kita juga. Bulik salawat tuh nah. Gitu ta. Mudahan guru sehat. Mudahan guru panjang umur. Guru punya sehat panjang umur, yang untung siapa? Murid. Jangan guru meninggal garing aja parayan belajaran. Sehatul alim ganikmatun lil muta'alim. Sihatnya orang alim itu ghanimah, kesugihan bagi murid.
Berarti punya guru garing itu kemiskinan bagi murid. Mudahan paham. Nah, dikata. Nah, jadi ulun ulang uzkuru nikmati itu Al-Baqarah ayat 40. Coba pian tulis. Nang uzkuru nikmati itu deh. Al-Baqarah ayat 40. Sudah. Kemudian fazkuruni azkurkum. Itu Al-Baqarah 152. Mudahan anak cucu hafal Quran. Jangannya Adi Hidayatnya lah hafal lawan halamannya. Gitu. Nang ada nih uah juga. Cuma Ustadz Anur Hidayat. Lain Adi, lain Anur. Nah, dinta. Mudahan paham lah. Insya Allah paham. Ulun ulang. Mengingat nikmat, insya Allah membawa mengingat lawan tukang bari nikmat. Ulun kabawahakan. Nikmat yang paling gonal adalah Nabi kita Muhammad. Betander yuk, betander. Berapat. Nah, ya bujur. Parakis ini kada apa? Ya bujur. Ini tanda. Ya, yang di luar masuk, yang di dalam jangan keluar. Jadi Al-Baqarah ayat 40 itu zikir wasail, sedangkan Al-Baqarah 152 itu zikir maqasid. Paham? Al-wasail hukmul maqasid. Wasail itu hukum maqasid. Ya kalah kayak pundukan nah libur sekolah. Pundukan libur sekolah, lalu buli kampung. Menjajak motor taksi itu rasa menjajak benua. Di motor tuh kujihing, kurihing, rasa kampung bang sudah. Padahal belum sampai lagi. Nah, karena motor taksi itu membawa ke kampung. Mudahan paham. Nah, dintu juga. Jadi mudah-mudahan mengingat Nabi Muhammad lorong mengingat Allah Ta'ala. Sama itu. Udah ketujuh baca salawat. Amin. Bahkan mengenal Nabi Muhammad, dengarkan ulun, mengenal Nabi Muhammad itu membawa kepada mengenal Allah. Ini apa lagi? Untungnya kita diisi Nabi Muhammad. Ya kalau kita tak man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsah, siapa orang yang mengenal akan dirinya. Nyaknya siapa? Ah, sama ini. Buka di dalam kitab balaghah. Kita belajar nahwu, saraf, mantik, balaghah, logat. Di dalam ilmu balaghah ada namanya istikhdam. Istikhdam itu mencari khodam. Istikhdam namanya. Istikhdam itu mengembalikan damir kepada makna yang lain. Lah, sama ini. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsah, siapa yang mengenal lalaki kah? Man itu isi mausul mustarak, lalaki kah, bebini kah? Ya kah? Orang sugih, orang susah kah? Ya kah? Kakanakan kah? Orang tua anum kah orangnya? Nah, mengenal inya nafsahu akan dirinya si man. Nah, man tadi kan lelaki kah bebini kah? Kita arti ikhwas. Siapa man? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ini dulu. Man, siapa orang? Umum. Arafa, yang mengenal ia man. Nafsahu ay nafsa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya faqat arafa rabbahu, maka sungguh ia mengenal akan Tuhannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mudahan kenal Nabi Muhammad, mudahan ingat Nabi Muhammad, mudahan ma'rifah lawan Nabi Muhammad, mudahan cinta lawan Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, jadi kuncinya Nabi kita Muhammad. Kuncinya Nabi Muhammad. Kadada lorong wasil kepada Allah, kadada lorong wasil kepada Allah, pasti lorongnya meliwati Nabi kita Muhammad. Kita, karena Nabi Muhammad itu nikmati. Siapa nikmati? Nabi kita Muhammad. Jadi uzkuru ni'mati. Al-Baqarah ayat 40. Siapa nikmati? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya tafsir isyari namanya. Tafsir isyarat. Jadi ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawufnya tafsir itu ujar Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada 70 tafsir. Ini diantaranya tafsir isyari. Sekalipun kisah Bani Israel lah, karena Bani Israel lah yang kada beriman lawan Nabi Muhammad, Yahudi lah yang kada beriman lawan Nabi Muhammad, Nasrani lah yang kada beriman lawan Nabi Muhammad. Nah, dikata. Nah, jadi oleh karena itu ternyata Nabi Muhammad ini mengapa la ilaha illallah sambungannya Muhammadur Rasulullah. Mengapa bertambah Muhammad Rasulullah? Itu dalil menunjukkan kita kada sampai kepada la ilaha illallah, bahkan kada sah. Dengarkan ulun, kada sah la ilaha illallah kecuali bibir kita mengata Muhammadur. Buka kitab Fathul Jawad, buka kitab-kitab tauhid. Beda dengan nabi-nabi bahari. Nabi-nabi bahari cukup la ilaha illallah. Umat Nabi Musa hendak masuk Islam, la ilaha illallah. Umat Nabi Isa hendak masuk Islam, la ilaha illallah. Umat Nabi Muhammad hendak masuk Islam, kada cukup la ilaha illallah. Wajib bertambah Muhammadur Rasulullah. Mudahan paham insyaallah. Oleh karena itu orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir sekalipun mereka la ilaha illallah. Nah, cuma kada mengucap Muhammadur Rasulullah. Bahkan ujar ulama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ka'ahada asyara, seperti bilangan 11. Ahada asyara, ahad 1, asyara 10. 11 itu kan 1 dengan 4 batakon. Munya buang 1 10. 10 tuh lain 11. Munya buang 10 tinggal 1. 1 tuh maginya lain 11. Paham? 11 tuh ngaran 11 bukan 10, bukan 1. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kada kawa meninggal Muhammadur Rasulullah. Kafir hukumnya. Jadi kada sah iman seseorang sekalipun ia beriman kepada Allah seperti kaum Nabi Musa, seperti kaum Nabi Isa yang menemui Nabi Muhammad di Madinah, ya kah? Cuma kada mengucap Muhammadur Rasulullah, maka status orang itu tetap hukumnya kafir. Imannya kada sah. Mudahan paham. Insyaallah paham. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad kada kawa ditinggal. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jadi oleh karena itu Nabi Muhammad itu jadi miratullah, cerminnya Allah. Untung ada bisi cermin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita kada kawa mengenal Allah kecuali lorongnya mudahan mengenal Nabi kita Muhammad sama itu. Jadi oleh karena itu ujar abah guru juga, jalan yang cepat wasil kepada jalan Allah itu adalah jalan nur, jalan Nabi Muhammad, jalan salawat. Itu jalan yang cepat wasil kepada Allah. Mengapa gerang? Karena orang yang di jalan nur itu pasti jalan zikir. Karena di dalam salawat ada Allah, di dalam Allah kada ada salawat. Mudahan paham insya Allah. Amin. Nah, kita lihat sambungannya. Dan disertakan pula adalah dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Kan rukun iman 6. Cuma didatangkan sidin pulang 4 buting. Kan beriman kepada Allah sudah. Ya kalau kita tak beriman kepada qadar baik dan qadar jahat sudah. Lalu sisa lagi 4. Nah, jadi rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 2, rukun agama ada 3. Nah, dengarkan Allah. Rukun arkanuddin, rukun agama salasatun itu ada 3. Kita kan orang beragama nih, rukun agama itu 3. 1 imanon, hidup punya kada beriman orang tuh kada beragama. Ya Allah, perintah harus ada diisi iman. Mudahan iman ini tak bawa bulik. Amin. Ya kan? Jadi imanon. Yang kedua Islamun. Yang kedua Islam. Kita berdoa berkat malam ini, berkat hujan, berkat majelis ilmu, berkumpul lawan habaib, berkat berkumpul guru-guru orang saleh. Ya Allah ya Rabbi, kami jangan dimatiakan kecuali sudah haji. Amin. Amin ya Allah. Kita menghendaki rukun Islam kita sempurna. Adalah orang meninggal belum haji banyak. Kita menghendaki yang kali 5-nya nih tagawi. Nah, gitu kan. Tagawi. Jadi kita meminta lawan Allah mudah-mudahan sehat panjang umur. Mudah-mudahan kita menghadap Allah rukun Islam nang 5 tu sempurna. Ya Allah. Nah, ditetak sahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ya Allah bontang, mudahan sempurna. Kita minta nang al-yauma akmaltu lakum dinakum juga. Mudahan kita kayak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah, ditata. Nah, yang ketiga, rukun agama yang ketiga adalah ihsanun. Adalah ihsan. Iman, Islam, ihsan. Sudah? Nah, kita turunkan ulang. Berapa rukun iman? 6. Nang 6 ini kada boleh kurang. Berapa rukun Islam? 5. Yang ketiga ada namanya rukun ihsan. Rukun ihsan itu 2 aja. Musyahadah lawan muraqabah. Musyahadah dengan muraqabah. Selesai. 5 tambah 6 tambah 5 tambah 2 berapa tak? 13. Nah, ulun ulang. Berapa rukun agama secara ijmal? 3. Berapa rukun agama secara tafsil? 13. Nah, nang apa? Nang 4 toh coba kita tiring. Yang 4
4. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul, lagi bahwa ia lebih abdal daripada segala makhluk. Ada kalau tidak. Kata-kata makhluk ini baik di langit, baik di bumi. Di langit siapa di langit? Malaikat. Di bumi siapa di bumi? Jin lawan manusia. Jadi siapa yang paling abdal makhluk? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Sayyidina Jibril. Hatta Sayyidina Jibril. Pintar. Seandainya Sayyidina Jibril kita ulah guru nang allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa itu tafsirnya Jibril, berarti Jibril itu gurunya Nabi Muhammad, ya kan? Atau syadidul quwa itu kita arti Allah, karena ilmu itu ada dua, ada ilmu biwasitatin, ada ilmu itu bigairi wasitatin, ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi, ada ilmu dirasah, ada ilmu wirasah, ya kan? Nah, dinta bisalah murid taharat makamnya di sisi Tuhan dari guru. Bisalah anak lebih sugih pada kuitan. Apa kada bisa? Mudahan paham. Kada aja Abdul Jibril jar. Jibril kan gurunya Nabi Muhammad. Ya kan? Jibril tukang bawa wahyu, tukang bawa Al-Qur'an. Binta hadang dahulu. Boleh jadi murid itu lebih mulia daripada guru. Nah, nang hadir-hadirnya nah. Pian jangan bekecil hati duduk mengaji lawan ulun. Bisa tak mulia pian pada ulun. Iya jar. Sombong ulang. Ulun malah jadi jangan aja, jangan risih. Nya ada orang tua risih mengaji lawan nang anom. Ada. Mudahan jangan kayak Abu Jahal. Abu Jahal tuh anak kemanakan. Abu Jahal itu anum. Abu Jahal Nabi Muhammad nih. Jar Abu Jahal, Nabi Muhammad tuh anak kemanakan. Nabi Muhammad itu orangnya anum. Aku tuh aku memarina. Modelnya telah Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, dinto lalu kada beriman itu marahnya sombong. Jadi kita kada usah. Boleh jadi murid lebih mulia daripada guru. Boleh jadi anak lebih tinggi makamnya dari kuitan. Jadi Tuhan berkehendak sarah kuai itu kan. Anak lebih sugih pada kuitan, murid lebih mulia pada guru. Sarah kuai aja ke Tuhan. Pintar. Nah, pulang si guru jangan sombong lawan murid. Mengapa gerang? Karena boleh jadi murid itu lebih mulia pada seorang. Jadi sekali lagi ulun ulang, Nabi Muhammad sekalipun statusnya murid, Jibril statusnya guru, punya kita tafsir nang wan najmi idza hawa. Apalagi semuanya? Ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul. Melajari akan itu Nabi Muhammad oleh syadidul quwa. Siapa syadidul quwa? Jibril. Oh, berarti Jibril itu muallim, guru. Munya kita arti syadidul quwa itu Jibril. Nah, pertanyaan, Jibril lawan Nabi Muhammad mana mulianya? Mulia Nabi kita Muhammad. Bolehlah murid lebih mulia pada guru? Boleh. Boleh benar. Nah, ketika murid lebih mulia pada guru, satu, pian jadi murid jangan risih mengaji lawan nang anum. Aku jak kulir dia mengaji lawan sidin tuh sesengot panjangku aja. Sesengot jadi bahas. Rupanya guru tuh harus sesengotnya tuh tabal sedikit. Aku jak ada mengaji jalan itu tuh apa ya? Janggut tahandap jar.
Aku aja panjang jarna. Jangan meniring jenggut. Unzur makalala tanzur man qala. Itihi apa nang keluar di muntung. Jangan maitihi siapa nang berucap. Jangan maitihi burit ayam. Itihi apa nang keluar di burit ayam. Munya hintalu ambil, munya tahi lancung jangan. Khud masapa dak makadar. Jangan maitihi burit ayam jangan. Jangan maitihi nang berucap nang di muka nih jangan. Itihi nang apa nang keluar nang di muntung sedintena. Gitu. Jadi satu, yang kedua kita jadi guru pulang jangan rasa mulia pada murid pulang. Karena boleh jadi murid nang tahiring-hiring kupiah mengaji nih. Sekalinya 2-3 tahun akan datang jadi al-alim al-alamah. Bulang genal pada guru sekalinya. Kada tahu kita bu untungnya. Ulun ini ada bisi murid, ada bisi murid. Bahari waktu belajarnya rancak ulun taguri membaca kitab. Pailnya tuh amburadul. Nah dinto cuma inya kada putus asa, tetap mengaji. Nah dinto sekalinya wah ini masya Allah diisi majelis, napa nang dibacanya kitab Ihya. Kita kada tahu bisa ta'alim murid pada seorang. Kita deraba-deraba mulai sini mulai bahari mulai sampai wah ini. Inya nang Ihya Ulumuddin majelisnya. Nah jadi oleh karena itu sama ini aja. Pian jadi murid jangan risih, jangan gengsi mengaji lawan guru. Yang kedua si guru jangan merasa mulia pada murid. Karena boleh jadi murid itu lebih mulia pada guru. Contohnya Nabi Muhammad lebih mulia pada Sayyidina Jibril. Jangan Nabi kita Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jangan Nabi kita Muhammad. Kami belajar Sahih Muslim. Ada kaidah, punya perlu pundukannya ulah abdi status. Sama ini, as-sahabat abdalun nas mimman qablahum wa mimman ba'dahum. Sahabatnya Nabi kita Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabatnya Nabi Muhammad itu abdalun nasi, paling abdal manusia setelah Nabi Muhammad lah. Abdalun nas, paling abdal manusia. Abdalnya mimman qablahum wa mimman ba'dahum. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Artinya sama ini bu untunglah dengarakan ulun. Jadi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu karamat, mereka itu sohbah dengan Nabi. Mereka mata memandang Nabi, telinga mereka mendengar pandir Nabi Muhammad, badan mereka bergaul dengan Nabi kita Muhammad, mereka khidmah dengan Nabi Muhammad, mereka jihad dengan Nabi Muhammad, mereka sembahyang berjamaah dengan Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Kita ini sahabat kada. Jaka kita yasinan, jaka kita maulitan, dengarkan ulan. Jaka kita manigahari kumpulakan orang beri makani orang, betahlil kita. Sahabat kada ada menggawi jar. Mereka sudah mulia dengan Nabi kita Muhammad. Kita siapa? Kita ini siapa? Pernahlah mata nih memandang Nabi Muhammad. Jangan memandang bermimpi aja kada suah. Udahan bermimpi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Bermimpi aja kada suah. Mudahan paham pandir ulun lah. Mudahan kita ketujuh baca salawat nah. Mudahan ketujuh baca ratib atas, ratib had. Arah orang membedakan bid'ah arah orang membedakan bid'ah. Bid'ah apakah? Tasarah orang. Jawaban kita sama ini. Kita nih layan sahabat Nabi Muhammad. Pintangan salawat berang kita perbanyak. Mudahan berkat salawat, mudahan kita dekat Nabi Muhammad. Kita kada pernah mendengar kalam Nabi Muhammad. Kita kada pernah memandang wajahnya Nabi Muhammad. Kita kada pernah mendengar suaranya Nabi Muhammad. Kita kada pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Bermimpi aja kada zuah. Kita tak. Mudahan paham insyaallah. Kita nih kada gegampangan, jangan kita yasinan tahlilan dipadahkan bid'ah. Bertambah haji aja dipadahkan bid'ah. Kada ada kalau aja haji Abu Bakar.
Haji Umar bujur juga lah, sakilas tuh bujur, sakilas. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali, Haji Usman. Dangarakan ulun. Dangarakan ulun. Kalimat haji itu nah lawan kalimat sahabat, ampun maaf. Kalimat haji lawan kalimat sahabat. Mana mulianya haji dengan sahabat? As-sahabat abdalun nas miman qablahum wa mimman ba'dahum. Tidak ada manusia yang paling mulia kecuali sahabatnya Nabi kita Muhammad. Baik umat sebelum Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, termasuk kita tak kurung-kurung. Jangan merasa mulia pada Abu Bakar, pada Umar, Utsman, Ali, apalagi mawada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maginnya luput sama sekali. Mudahan paham insya Allah. Mulia kalimat sahabat daripada kalau kita sudah kada haji. Kayak apa cara menghormati orang yang beribadah tulak haji? Kita hormati mereka karena mereka suah melihat Mekah. Kita hormati mereka, mereka suah tulak umrah. Saya pauji ngaran. Ji itu kan haji gitu nah. Jadi al-haj, kiai haji. Presiden aja kita kiau pak presiden. Apa salahnya bertambah Sayyidina Muhammad? Kadang Muhammad mengkaya tapi imbai ya lahir. Mudahan paham pandirulan. Paham bentang lah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita bangga karena orang ahli sunnah wal jamaah, ahli Quran, ahli hadis, dan ahli makna Quran, makna hadis. Banyak orang mengaku ahli Quran, mengaku ahli hadis, cuma kada paham makna Quran, makna hadis. Quran hadisnya ingin tenggurukan aja, kada sampai ke dadanya. Mudahan paham insya Allah. Mudahan mati ahli sunnah. Amin insya Allah. Nanti minta. Jadi bebuhan Abu Bakar, Umar itu kan berhajat lawan haji itu berhajat. Kita ini lain sahabat. Jadi lalu kita tambahi haji. Siapa mama? Haji Abdullah. Nah bertambah haji itu langkar. Tanda penghormatan kita lawan orang yang suah tulak ke Makkah. Mudahan paham insya Allah. Jangan dipadakan dikit-dikit bid'ah. Ya kalau jadi ada orang lucu membid'ahkan tasbih. Dipadahkan kita memakai tasbih ini dipadahkan mirip lawan Saulin. Saulin ke biksu kayak gitu. Padahal di HP, di YouTube, di TikTok, di Instagram segala macam-macam, guru yang membid'ahkan tasbih ternyata rahatan berceramah membid'ahkan tasbih, rahatan memakai baju kuku. Rahatan memakai baju kuku 4 betakon. Baju kuku tuh sualah Nabi Muhammad memakai. Sualah sahabat memakai baju kuku. Orang begamis beritaan. Baju kuku itu asalnya orang nyaringi sedikit. Baju kuku itu asalnya orang Cina, sepakat Cina. Ada kalau yang kompo Saulin itu. Yang itu baju koko tuh bebuhan Cina. Jadi yang kita pakai ini Cina. Munya kita padahkan tasbih ini mirip Saulin. Mengapa sih dia memakai baju koko? Berarti mirip Cina. Artinya sama ini. Setiap sesuatu yang sama belum tentu kita menurut ampun orang. Mudahan paham. Ini tasbih ini ulun ada ijazah sanad tasbih. Alhamdulillah. Sama arwah Ustadz Ka'abrar. Apa ijazah tasbih ini? Musalsalnya sampai ke Sayyidina Hasan Basri. Hadis musalsal itu ada 3. Ada musalsal bil marpo, ada musalsal bil mauquf, ada musalsal bil maktu, ada musalsal dengan Nabi Muhammad, ada hadis musalsal sampai ke sahabat, ada musalsal sampai ke tabiin, muridnya sahabat. Nah, termasuk tasbih. Tasbih ini musalsalnya dengan Sayyidina Hasan. Siapa memadahkan Saulin? Kita dilucu juga, tuh nah ada orang tuh nah membid'ahkan tasbih. Ya kalau ternyata waktu berceramah memakai baju kuku. Ternyata Sidin kada sadar baju kuku itu pun dari Saulin.
Saulin tuh Cina juga. Nah, ini kada berdebat, kada berdebat sama ini aja. Mudahan hidup jangan bisa nyalahkan orang, apalagi mengapirakan orang. Buka Sahih Muslim, man kafara musliman fakat kafara. Siapa yang mengapirkan orang Islam, apa inya nang kafir. Mudahan paham. Ujar Sayyid Maliki juga, yang ekstrem itu siapa? Yang ziarah kubur kah? Atau yang memadahkan orang ziarah kubur kah yang kafir? Itu yang ekstrem itu, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir. Yang ekstrem itu. Mudahan paham insyaallah. Mudahan hati ini berasih. Jadi sekali lagi, tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali Nabi kita Muhammad. Tidak ada sahabat yang paling mulia kecuali sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada keluarga yang mulia kecuali keluarganya Nabi kita Muhammad. Mudahan cinta keluarga Nabi Muhammad, cinta habaib, cinta syaraib, dan cinta seluruh sahabat Nabi Muhammad. Mudahan kita mati ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu salawat itu ada 3. As-salawat salasatun. Salawat itu ada 3. As-salatu ala Muhammadin. Yang kedua wassalatu ala alih. Yang ketiga wassalatu ala ashabih. Coba lihat di kitab-kitab rajin. Salawat lawan Nabi Muhammad, salawat kepada keluarga Nabi Muhammad, salawat kepada sahabat Nabi Muhammad ajmain. Sabaratan. Mengapa salawat lawan Nabi Muhammad? Itu raddun alan nasara wal yahud. Itu menolak lawan orang Yahudi, lawan orang Nasrani. Karena Yahudi Nasrani lah nang kadahakon mengucap Muhammadur. Mengapa kita salawat kepada keluarga Nabi kita Muhammad? Ya kah? Wa alih, keluarga Nabi Muhammad. Raddun alal khawarid, keluar atas kaum khawarid. Ya kah? Ujar Syekh Ibnu Jum'ah, ahli Jum'ah di Mesir, masih hidup sampai sekarang. Mudahan sini sehat panjang umur. Nggih, ujar sidian khawarid fi hadzal zaman adalah Wahabi. Jadi Wahabi itu khawarid fi hadzal zaman. Mudahan paham insyaallah. Nah, itu. Yang ketiga, mudahan kita salawat kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad. Itu raddun alal rawafid, menolak atas Rafidhah. Iya kah? Anu Syiah nang sasat. Lah, gitu. Kalau Syiah Zaidiyah di Yaman itu bagus. Syiah Zaidiyah. Cuma kalau Syiah di Indonesia, ujar Buya Yahya, itu bukan Syiah Zaidiyah, itu Syiahnya Imamiyah. Itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Mudahan paham insyaallah. Sekali lagi ulun ulang. Mudahan salawat lawan Nabi Muhammad. Mudahan salawat lawan keluarga Nabi Muhammad. Mudahan salawat lawan sahabat Nabi Muhammad ajmain. Kada ada nambah pilih-pilih. Sabarataan keluarga Nabi Muhammad kita cintai, sahabat Nabi Muhammad kita cintai. Tidak ada makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad. Amin. Kemudian yang kedua, percaya pada sekalian malaikat. Yang ketiga, percaya pada sekalian kitab yang turun dari langit. Yang keempat, percaya pada hari kiamat. Nah, berarti kan 2 yang tinggal. Percaya kepada Allah dan percaya kepada kadar baik, kadar jahat datang dari, kena ada di kotak-kotak di bawah sana. Kotak-kotak di bawah kena ada di ulang sidin. Jadi ulun nang malam ini ijmalnya aja dulu. Karena tafsilnya selagi akan datang insyaallah. Nah, kemudian sambungannya keempat kah? Maka jumlahnya 13 akaid. Ini masuk pada kalimat syahadat. Yang kedua, yakni Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana tersebut di bawah ini, sebab sekalian itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan olehnya nyaknya Nabi Muhammad dengan dia, maka sekalian itu hak benar adanya. Jadi beriman lawan Nabi Muhammad, beriman juga bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu lazim maljum. Dengarkan ulang. Di antara lazim, jadi walazimu imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu imanu ma atau imanun bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu lazim maljum.
pian munya bepadah cinta lawan Nabi Muhammad, lawan anak cucunya membenci, itu dusta cintanya. Itu lajim maljum, itu kada kau dipisah. Mudahan paham. Itu lajim malzum. Bepadah beriman lawan Nabi Muhammad, cuma pandir Muhammad, Nabi Muhammad didustakan. Nabi Muhammad kisah kubur, adalah Nabi Muhammad kisah padang mahsyar, Nabi Muhammad kisah surga neraka. Aku kan dipercaya aja kubur tuh. Jurang ikan beriman lah Nabi Muhammad, aku beriman aja. Cuma kubur aja aku percaya aja. Jurang Nabi Muhammad tuh Nabi Muhammad berkisah kubur, dintulih aja. Nah, ada mau. Jadi lazimu imanin bi Muhammadin adalah imanun bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi munya bepadah beriman lawan Nabi Muhammad harus beriman kepada kubur. Munya beriman kepada Nabi Muhammad beriman lawan surga neraka, beriman dengan padang mahsyar, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi-nabi rasul nang lain. Munya kada beriman itu iman kepada Nabi Muhammad dusta. Sudah paham? Bepadah cinta lawan Nabi Muhammad. Ya kalah. Nah, dinto lawan anak cucunya membenci itu dusta. Wa min ta'zimil ustad ta'zimu man yata'allaqu bih, ta'zimu ma yata'allaqu bih ka auladihi. Ya kan? Sandal buruh aja jangan disipak, apalagi anak sidin. Sudah paham Pandirolan? Apalagi anak cucunya Nabi Muhammad. Nah, jadi ada lajim maljum. Nah, kemudian Muhammadur Rasulullah 3 kalimat, ada Muhammadun, ada Rasul, ada Allah, selagi akan datang. Mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak beumroh behaji. Mudahan anak cucu kita saleh salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.